Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa Alfiara dengan NPM G1A02404. Dan rekan saya Nadia Putri Pratami dengan NPM G1A024080. Saya Cynthia Bella dengan NPM G1A024014. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pengantar Komunikasi Data, Konsep, Teknologi, dan Pengaplikasiannya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian data, informasi, dan komunikasi data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi mentah yang belum diolah sehingga belum memiliki arti atau makna yang jelas. Lalu informasi itu data yang sudah diolah, dipilah atau diidentifikasi menjadi sebuah data penting atau informasi penting. Nah, informasi ini tuh dapat digunakan mempertimbangkan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya jadi komunikasi data itu adalah prosesnya pengiriman dan penerima data ke data lainnya atau dari sumber data ke data lainnya menggunakan satu atau lebih dari perangkat. Lalu selanjutnya itu ada komponen komunikasi data. Yang pertama itu ada pengirim atau bisa juga disebut dengan sender. Nah, pengirim ini biasanya medianya menggunakan komputer. Lalu yang kedua ada penerima. Nah, penerima ini adalah seseorang yang menerima sumber data dari pengirim tadi. Lalu yang kedua itu ada komponen utama yaitu data. Data yang berupa informasi penting yang dikirim oleh pengirim dan diterima oleh penerima. Oke. Lalu yang keempat itu ada media transmisi. Itu adalah jalur media transmisi itu jalur atau sarana ya yang digunakan untuk mengirimkan data atau informasi dari pengirim ke penerima dalam proses komunikasi data. Lalu yang kedua itu ada protokol komunikasi. Adanya protokol komunikasi ini biar tahu tata aturan dalam komunikasi data, dalam proses komunikasi data agar proses itu berjalan lancar. Lalu yang ketiga itu ada karakteristik. Yang pertama itu ada pengiriman. Nah, pengiriman ini datanya harus sampai dengan tujuan. Lalu yang kedua itu ada ketepatan. Data itu harus disampaikan dengan jelas. Lalu yang ketiga itu ada ketepatan waktu. Data harus sampai tanpa kesalahan ya. Lalu ada getaran waktu, variasi keterlambatan pengiriman paket data. Lalu ada keamanan. Data itu yang dikirim harus terlindungi dari penyadapan, modifikasi atau kehilangan. Lalu juga yang terakhir ada efisiensi penggunaan sumber daya jaringan harus seoptimal mungkin agar komunikasi itu lancar. Lalu ini ada selanjutnya ada mode transmisi. Definisinya adalah cara alur pengiriman data antara pengirim, sender, dan penerima receive dalam suatu sistem komunikasi. Nah, itu ada tiga jenis. Yang pertama itu simplex. Simplex itu satu arah, itu data mengalir antara pengirim dan penerima saja. Contohnya itu kayak TV, radio ya. Lalu ada juga jenis kedua itu half duplex. Itu dua arah bergantian. Dapat bertukar data, tapi harus bergantian, tidak bisa bersamaan. Itu kayak contohnya kayak walkie-talkie. Lalu yang ketiga ada full duplex. Itu dua arah bersamaan. Jadi pengirim, sender, dan penerima receiver bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Itu kayak telepon, internet, dan lain-lain ya. Lalu ada juga jenis sinyal. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog sama sinyal digital. Sinyal analog itu bentuknya kontinu atau bisa juga berkesinambungan. Itu berubah secara halus terhadap waktu, digunakan untuk membawa data suara, gambar, atau video. Itu contohnya kayak suara manusia, terus gelombang televisi lama, atau siaran radio seperti AM atau VM.
Lalu ada jenis sinyal yang terakhir itu sinyal digital, itu bentuknya diskrit. Biasanya direpresentasikan dengan bit 0 dan 1. Digunakan di komputer, jaringan internet, komunikasi modern ya. Terus contohnya itu ada pada flash disk ya, data pada flash disk. Terus bisa juga wifi, terus komunikasi komputer. Lanjut ke media transmisi dan penerimaan data. Media transmisi adalah saluran yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Media kabel contohnya seperti twisted pair, coaxial, dan fiber optik, menawarkan keandalan tinggi dengan kecepatan stabil, tetapi membutuhkan instalasi fisik. Di sisi lain, media nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas karena tidak memerlukan kabel, tapi rentan terhadap interferensi dan keamanan yang lebih rendah. Nah, di sini ada cara pengiriman data. Bagaimana cara data itu dikirim? Pengiriman data dalam jaringan dapat dilakukan dengan 3 cara utama. Yang pertama, unichat, yang kedua, broadcast, yang ketiga, multichat. Unichat mengirim data dari satu perangkat ke satu perangkat lain secara spesifik, seperti mengirim email ke satu penerima. Sedangkan broadcast mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan sekaligus, seperti pengumuman jaringan yang diterima oleh semua komputer. Terakhir, multichat adalah gabungan keduanya, mengirim data ke sekelompok perangkat tertentu yang membutuhkan seperti streaming video, konferensi untuk tim tertentu. Pemilihan metode tergantung pada efisiensi dan tujuan komunikasi tersebut. Perbandingan OSI dengan IP. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka teoritis yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapis. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik, mulai dari lapisan fisik untuk mengatur sinyal listrik hingga aplikasi antarmuka pengguna. Lapisan-lapisan tersebut bekerja berurutan, memastikan data dikirim dengan benar dari pengirim ke penerima. Model OSI membantu standarisasi jaringan sehingga perangkat dari vendor berbeda dapat berkomunikasi. Sedangkan model TCP adalah implementasi praktis dari jaringan internet, terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, network access, internet, transport, dan application. Dibandingkan OSI, ini lebih sederhana dan langsung digunakan di dunia nyata. Contohnya, protokol HTTP atau SMTP. Perbedaan utama adalah OSI bersifat teoritis dengan 7 lapisan, sedangkan IP menggabungkan beberapa lapisan OSI menjadi lebih efisien. Misalnya, lapisan aplikasi mencakup 3 lapisan teratas OSI. Di sini ada topologi jaringan, jenis jaringan. Topologi jaringan itu ada bus, star, ring, mesh, tree. Topologi jaringan adalah cara perangkat terhubung secara fisik atau logis. Topologi bus menggunakan satu kabel utama yang dihubungkan semua perangkat, murah tapi rentan gangguan. Sedangkan star menghubungkan semua perangkat ke pusat, mudah dikelola tetapi tergantung pada pusat. Ring membentuk lingkaran di mana data bergerak satu arah, stabil tetapi lambat jika satu titik rusak. Mesh menghubungkan semua perangkat secara langsung, sangat andal tetapi mahal. Tree adalah gabungan star dan bus, cocok untuk jaringan besar tetapi kompleks. Jenis jaringan. Jenis jaringan dikategorikan berdasarkan jangkauan geografis. Ada LAN, WAN, MAN, dan PAN. LAN, Local Area Network, mencakup area kecil seperti kantor atau sekolah menggunakan kabel atau Wi-Fi. WAN, Wide Area Network, menjangkau antar kota atau negara seperti internet, membutuhkan infrastruktur besar. MAN, Metropolitan Area Network,
adalah jaringan kota, lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN, misalnya jaringan kampus. Terakhir ada PAN, Personal Area Network, untuk perangkat pribadi dalam jarak dekat, seperti Bluetooth antara HP dan earphone. Pemilihan jenis jaringan disesuaikan dengan skala dan kebutuhan komunikasi masing-masing. Multiplexing, FDM, TDM, WDM. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di dunia jaringan kita mengenal istilah multiplexing. Ini adalah teknik untuk menggabungkan banyak sinyal agar bisa dikirim melalui satu saluran komunikasi. Ada beberapa jenis multiplexing yaitu FDM, TDM, dan WDM. Kalau untuk FDM atau Frequency Division Multiplexing, setiap sinyal itu dibedakan dengan beberapa frekuensi yang berbeda. Kalau untuk TDM atau Time Division Multiplexing, setiap sinyal bergantian memakai saluran berdasarkan slot waktu. Nah, yang terakhir itu ada WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Biasanya dipakai di disker optik, di mana sinyal dibedakan berdasarkan panjang gelombang cahaya. Intinya itu multiplexing membuat komunikasi jadi lebih efisien, hemat biaya, dan kapasitasnya bisa jauh lebih besar. Lalu ada HTTP atau web scraping. Kalau kita bicara jaringan internet, tentu kita tidak lepas dari HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol utama yang memungkinkan kita mengambil data dari server. Menariknya, HTTP tidak hanya dipakai untuk membuka website, tapi juga bisa digunakan untuk mengambil data secara otomatis melalui teknik yang disebut web scraping. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce ingin memantau harga kompetitor dengan web scraping. Mereka bisa mengumpulkan data harga produk secara cepat tanpa harus mengecek satu persatu secara manual. Artinya HTTP itu punya peran besar bukan hanya untuk menampilkan informasi, tapi juga sebagai sumber data untuk analisis dan pengembangan aplikasi. Dan juga ada prinsip jaringan, yaitu skabilitas, mobilitas, dan keamanan. Dalam merancang sebuah jaringan, tentu ada 3 prinsip utama yang bisa kita pegang, yaitu skalabilitas, mobilitas, dan keamanan. Skalabilitas sendiri, jaringan harus bisa tumbuh sesuai kebutuhan. Kalau awalnya hanya untuk 10 orang, jaringan harus tetap bisa mendukung 1000 orang tanpa masalah besar. Lalu mobilitas, berarti pengguna bisa tetap terhubung walaupun berpindah-pindah tempat dan perangkat. Contohnya, kita bisa tetap internetan meskipun berpindah dari wifi ke jaringan seluler. Dan yang paling penting adalah keamanan. Jaringan harus mampu melindungi data pengguna dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan malware. Karena tanpa keamanan, jaringan yang besar sekalipun bisa lumpuh. Lalu ada tren masa depan. Kalau kita menatap ke masa depan, ada banyak tren baru dalam teknologi jaringan. Contohnya itu 5G sudah mulai kita rasakan sekarang dengan kecepatan sangat tinggi dan latensi rendah. Teknologi ini mendukung aplikasi seperti mobil tanpa mengemudi, AR, dan VR. Generasi berikutnya adalah 6G. Masih dalam tahap penelitian, diperkirakan akan membawa konektivitas yang lebih cepat lagi dengan dukungan kecerdasan buatan di dalam jaringannya. Ada juga SDN atau Software Defined Networking, yaitu konsep jaringan yang lebih fleksibel karena memisahkan atau dia tuh pemisah antara kontrol dan data. Jaringan jadi lebih mudah diatur dan bisa otomatis menyesuaikan kebutuhan. Dan terakhir itu ada IoT atau Internet of Things, di mana miliaran perangkat mulai dari sensor, kamera, hingga peralatan rumah tangga semua terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Inilah arah depan jaringan, lebih cepat, lebih pintar, lebih fleksibel, dan menghubungkan semakin banyak perangkat. Jadi ada beberapa yang bisa kita simpulkan, yaitu dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa teknologi jaringan berkembang sangat cepat, mulai dari dasar multiplexing, peran HTTP, dan web scraping, prinsip-prinsip utama jaringan, hingga tren terbaru seperti 5G, 6G, SDN, dan IoT.
Semua itu menunjukkan bahwa jaringan bukan hanya soal koneksi, tapi juga soal efisiensi, keamanan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Itu saja presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.